Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala duriyatihi wa ala man tabi'ahu wa tabi'ihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, mukminin, mukminat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang begitu banyak. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya tidak mampu kita hitung, tidak mampu kita uraikan satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita manusia menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya, sepantasnya bagi seorang hamba Allah adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mengingat umatnya, Nabi yang sangat rindu kepada umatnya. Bahkan pada suatu ketika Nabi mengatakan, aku kelak akan berjumpa dengan saudara-saudaraku dan aku merindukan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, bukankah aku sahabatmu? Bukankah aku saudaramu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, aku bukan sahabat, aku bukan saudaramu, tapi aku adalah sahabat. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bukankah aku saudaramu? Ternyata Nabi SAW mengatakan, bukan, karena engkau adalah sahabatku. Mukminin, mukminat rahimani wa rahimakumullah. Betapa Nabi kita Muhammad SAW sangat merindukan kita sebagai orang yang tidak pernah berjumpa dengannya. Karena kelak orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW tapi beriman, mengimani, maka akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana hadisnya, tuba man ro'ani summa amana bihi summa tuba summa tuba summa tuba man la yaroni summa amana bihi. Beruntung orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Kemudian beruntung orang yang tidak pernah menyaksikanku tapi beriman kepadaku. Oleh karenanya Nabi sangat merindukan untuk berjumpa dengan kita, berkumpul di surganya kelak. Apakah sama perasaan kita, kerinduan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Oleh karenanya, sebagai bukti bahwa kita rindu dengan Nabi kita, mari kita jadikan segala apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita laksanakan, kita kerjakan, agar supaya menjadi bukti bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya. Mukminin, mukminat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang 3 kaidah mengenal Allah yang mudah
dipahami oleh akal manusia. 3 kaidah mengenal Allah yang mudah dipahami oleh akal manusia. Yang pertama adalah al-mawjud. Yang kedua, at-tafakkuru fil masnu yadullu ala ba'di sifati shani. Yang ketiga, faqidus sai' la yu'tihi. Yang pertama, al-mawjud. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah al-mawjud, yang ada. Innal ladzi la wujuda lahu la yastati ayasna asai'an li'annahu ghairu mawjud. Sesungguhnya yang tidak ada tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu. Kenapa? Karena memang tidak ada. Apa bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Adanya langit, adanya bumi, adanya laut, adanya gunung, adanya seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Itu membuktikan bahwa ada penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi kita orang-orang yang pandai berpikir, pandai merenung, pandai bertafakur, akan sangat mudah untuk melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan bukti segala ciptaan Allah yang telah kita saksikan, yang begitu indah, yang begitu mengagumkan, yang begitu luar biasa. Bahkan manusia tidak mampu membayangkan dengan apa yang telah Allah ciptakan ini. Itulah buktinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, bahwa segala sesuatu ada itu dengan sendirinya. Pohon itu ada dengan sendirinya. Manusia itu ada dengan sendirinya. Maka alangkah bodohnya orang yang berpikir seperti ini. Kenapa kita saksikan sebuah bangunan? Kenapa ada bangunan? Pasti ada yang membangunnya. Oleh karenanya, mukminin, mukminat, rahimani wa rahimakumullah, berpikir cerdaslah dengan akal pikiran kita, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan bahwa Allah itu ada dengan segala ciptaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk dinikmati oleh makhluk-makhluknya. Mukminin, mukminat, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, at-tafakkuru fil masnu yadullu ala ba'di sifati shani. Memikirkan ciptaan ataupun memikirkan sesuatu yang nampak dari ciptaan-ciptaan itu menunjukkan tentang sifat penciptanya, tentang kehebatan yang membuatnya, tentang keahlian yang membuatnya. Contoh real yang bisa kita saksikan. Tatkala kita menyaksikan masjid yang begitu indah, maka kita akan mengatakan betapa hebatnya arsitek masjid ini. Betapa hebatnya para tukang bangunan yang membangun masjid ini. Maka ada bukti bahwa arsitek dan tukang bangunan itu memiliki keahlian untuk membuat masjid yang begitu megah dan begitu indah. Begitu juga dengan segala yang telah Allah ciptakan, kita akan melihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa maha al-khabirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa maha ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa maha al-aziznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang telah Allah ciptakan untuk kita semuanya begitu indah dan begitu luar biasa untuk dinikmati, sehingga kita akan mengatakan Masya Allah, Allahu Akbar. Nama dan asmanya akan keluar dari bibir-bibir kita
untuk menunjukkan karena penciptanya adalah maha dari segala maha. Oleh karenanya, mukminin, mukminat, rahimani wa rahimakumullah. Dengan segala bukti ini, maka akal kita mudah untuk memikirkan, untuk meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah yang telah menciptakan ini semuanya untuk kita, sehingga menjadi penguat pada semua manusia agar tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menyaksikan segala bukti otentik dengan segala apa yang telah Allah ciptakan untuk makhluk-makhluknya. Adapun yang ketiga, faqidus syai' la yu'tihi. Yang tidak punya tidak mungkin mampu memberikan sesuatu. Kita contohkan dengan mudah secara akal manusia bahwa yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa memberikan apa yang diminta oleh orang lain. Kita contohkan ada seorang ayah yang diminta oleh anaknya untuk memberikan uang, akan tapi ayahnya tidak punya uang seperti yang diminta oleh anaknya. Maka ayahnya akan mengatakan, wahai anakku, aku tidak punya uang, maka aku tidak mampu memberikan uang itu kepadamu. Begitu juga dengan kondisi yang kita saksikan hari ini. Terkhusus dengan terjadinya virus corona, banyak orang yang berselisih pendapat. Banyak orang yang beranggapan bahwa ada yang mengatakan harus dengan ikhtiar yang maksimal tanpa dibarengi dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang mengatakan kita harus hanya taqarrub dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Lantas yang benar yang seperti apa? Yang benar adalah kita harus ikhtiar, kemudian yang kedua juga harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang mampu mendatangkan kesembuhan, karena hanya Allah lah yang mampu mengangkat virus corona ini. Karena manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya itu sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita minta kepada mereka, misalkan orang yang percaya dengan pohon, wahai pohon, pohonnya dikeramatkan, kemudian minta agar virus corona itu hilang. Ataupun kepada orang-orang pintar katanya, orang-orang yang memiliki keahlian khusus, kemudian minta agar supaya virus corona itu dihilangkan, maka tidak mungkin mampu. Kenapa? Karena faqidus syai' la yu'tihi. Yang tidak punya sesuatu, yang tidak punya kemampuan, maka dia tidak bisa menyelesaikan apa yang diminta. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah lah kita berserah diri, sehingga insya Allah dengan cara seperti itu berarti keyakinan kita telah sempurna tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukminin, mukminat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa hanya bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat virus corona di bulan suci yang mulia ini, sehingga kita besok bisa lebaran dengan bahagia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.